Jelas, waktu itu kan banyak elit Demokrat tersandung hukum. Nah, misalnya Mbak Angelina Sonda, Mas Anas Urbaningrum, Ketua Umumnya Demokrat, Pak Andi Malarangeng, dan masih banyak lagi tuh. Kenapa Bang Denny tidak melakukan pembelaan pada mereka? Dahnya itu, baik Demokrat dan PKS tidak banyak berkomentar atas kejadian masalah yang menimpa partai sohibnya itu, Nasdem itu. Mereka lebih memilih mensupport Nasdem, bersabar menghadapi kasus ini. Sabar melakukan korupsi, sikat. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam rahayu, salam sejahtera. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Saya mau ngerasani Mas Anies Baswedan lagi nih. Entah karena mengusung capres Anies Baswedan itu atau karena keserakahannya, Partai Nasdem nampaknya bakal menghadapi kasus besar lagi. Mesak gitu nanti Nasdem ini. Lagi ini seorang kadernya yang menjadi Menteri Pertanian sedang diusulkan untuk jadi tersangka kasus korupsi meneh. Badala ini dua Menteri Nasdem ini ketar-ketir, yang satu sudah dicekut, yang satu baru diusulkan. Lah, hal itu mencuat pasca gelar perkara atau ekspos yang dilakukan di KPK. Nah, betapa beratnya hidup Pak Surya Paloh ini. Mesak gitu nanti Pak Surya Paloh ini. Nah, di tengah perjuangannya menghadapi Pilpres loh, Nasdem sepertinya tak henti-hentinya dirundung masalah. Ini apa kurang bancaannya apa gimana ini? Lah, padahal sebelumnya urusan kasus dugaan korupsi BTS yang disangkakan ke Menkominfo Pak Johnny G. Plate ini belum disidangkan. Lah kok ini ditambahi lagi nih, ini kayak ketemu apa ini? Lah bedanya, kalau kasus Pak Johnny G. Plate diusut oleh Kejaksaan Agung, sementara kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini didalami oleh KPK sendiri. Wah, ini mengerikan sekali ini. Lah, mengerikan loh ini. Kalau Om Begawan ini membayangkan sangat mengerikan ini. Membayangkan Nasdem menggerakkan orangnya di pemerintahan untuk mengambil uang negara ini skarpe piye ini. Lah, mestinya Pak Surya Paloh itu jangan diam saja ini. Ya, harusnya itu langsung bergerak untuk menjaga marwah Partai Nasdem sendiri. Ya, harus segera bergerak dan membuktikan jika kader-kader terbaiknya itu tidak melakukan korupsi. Lah, rentetan kasus korupsi yang dilakukan oleh kader Nasdem di jelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, lah kita rasa-rasanya teringat 10 tahun yang lalu loh, saat elit partai dari Demokrat tersandung berbagai kasus korupsi. Nah, Pak Johnny G. Plate dan Pak Syahrul Yassin Limpo ini juga punya jabatan penting di Nasdem. Orang yang top keren di Nasdem ini. Pak Johnny itu sekjen Nasdem loh, jangan salah. Sedangkan Pak Syahrul menjadi wakil ketua Dewan Pakar. Nah, tentu mencuatnya kasus ini bikin kita jadi merenung, jadi berpikir untuk masyarakat ini. Dan berhak menggugat Pak Surya Paloh masyarakat ini. Yang di awal-awal berdirinya Nasdem itu kan menggelorakan tagline-nya itu restorasi Indonesia. Lah, bagaimana restorasi itu bisa dijalankan jika prakteknya seperti ini? Lah, ciloko ini. Pasti dari para pendukung Nasdem, juga yang menjadi bagian koalisi perubahan, akan menyebut kasus ini sebagai upaya penjegalan. Mesti ngono. Padahal kelakuannya dewe menuduh orang lain menjegal ini. Atau bisa jadi penghadangan atas pencapresan Pak Anies Baswedan. Ini kan membalikkan fakta aja. Tapi tidakkah kita mencoba menengok ke belakang? Setelah Pak Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, kita tidak melihat upaya hukum yang dilakukan oleh Nasdem. Kalau memang tidak salah, ya silahkan pra-peradilan. Kan Kejaksaan Agung, buktinya sampai sekarang itu yang tidak dilakukan apa-apa oleh Nasdem, utamanya oleh Pak Surya Paloh. Tidak hanya itu, baik Demokrat dan PKS tidak banyak berkomentar atas kejadian masalah yang menimpa
partai sohibnya itu, Nasdem itu. Mereka lebih memilih mensport Nasdem bersabar menghadapi kasus ini. Sabar melakukan korupsi, sikat gitu loh. Bukankah itu pertanda jika mereka itu tahu sebenarnya, atau setidaknya mengerti ini murni kasus hukum loh, bukan mengkriminalisasi para pendukung Pak Anies, bukan. Nah, untuk kasus Pak Syahrul Yassin Limpo sendiri yang ditangani oleh KPK, akankah para pendukung koalisi perubahan bakal bersikap sama? Ayo, ini KPK loh ini. Atau akan melakukan perlawanan? Sebagai sebuah lembaga anti korupsi, KPK sangat kredibel, profesional. Bahkan bisa disebut semua orang yang jadi tersangka KPK belum pernah divonis bebas oleh pengadilan tindak pidana korupsi ini. Itu menandakan penyidikan di KPK sangat teliti dan sangat hati-hati. Nah, jika memang kasus yang dihadapi Pak Joni G. Plate hanya soal kriminalisasi atau tidak mendasarkan bukti yang kuat, ya tentu mereka akan mudah melawannya. Loh, banyak ahli hukum loh yang ada di Nasdem, PKS maupun Demokrat, yang ahli hukum juga banyak. Apalagi Mas Denny Indrayana juga masuk ke Demokrat ya. Mengapa mereka diam? Mendeng wae sakit gigi itu. Ini menandakan yang mereka lakukan bukan memenuhi bukti cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai masyarakat awam, kita perlu hati-hati menyikapi ini semua. Karena yang dihadapi ini mantan Menkominfo maupun Menteri Pertanian. Nah, ini kasus hukum. Kalau tidak paham hukum, lebih baik diam aja lah. Jika merasa sok tahu, sok mengerti, apalagi berani menuduh jika kejaksaan maupun KPK melakukan kriminalisasi, ya bisa kita ikut berhadapan dengan pidana juga. Masa sih sekelas KPK loh itu menetapkan tersangka salah-salah? Ya enggak lah, mesti dengan teliti, dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, tidak punya bukti lengkap, cuma nuruti kepentingan politik saja, wah pasti jauh dari itu kalau KPK itu. Nah, ini Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, nah, yang kita punya ini pernah bilang, kasus Formula E yang juga masih diselidiki, disidik oleh KPK, butuh proses lanjutan. Oh, ini tidak didiamkan loh ini. Formula E ini tetap dilanjutkan nih. Hanya mereka takut dikait-kaitkan dengan politik. Jadi berhati-hati. Karena kebetulan penyelenggaraan Formula E dijalankan ketika gubernurnya masih Pak Anies. Yang kebetulan sekarang ini jadi capresnya koalisi perubahan. Ini hati-hati banget. Nanti dikira jegal lagi, menghadang lagi, kriminalisasi lagi. Repot itu. Nah, bagi Pak Mahfud, KPK harus tetap lanjut dan abaikan dengan tuduhan-tuduhan itu. Kita sebagai masyarakat, termasuk Begawan ini, tetap mendukung semua proses penegakan hukum. Nah, semua sama di depan hukum. Nah, termasuk di dalamnya masalah korupsi. Masa kita tidak mau mendukung pemberantasan korupsi? Oh, negara ya hancur kalau nggak didukung bersama-sama. Mau jadi apa negara itu nanti? Nah, saya ini Begawan ini juga siap mendukung KPK. Di belakang KPK banyak nih teman-teman Begawan ini yang siap mendukung KPK. Jika memang ini masuk ke Pak Ganjar ini, jika Pak Ganjar juga terbukti menerima kasus EKTP, ya harus disidang. Tapi kan sampai sekarang nggak ada buktinya. Itu mau jadi capres PDIP loh, mau didukung banyak orang loh, bahkan meski didukung oleh Pak Jokowi loh. Kalau memang ada bukti yang valid loh, jangan asal nuduh aja loh. Beliau pernah menerima uang EKTP katanya. Ya beliau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi kan nggak ada. Enak aja melakukan korupsi terus bebas dari hukum. Ya nggak bisa itu loh. Nah, sebagai rakyat, termasuk Begawan ini, kita tidak boleh asal membela orang. Tidak mengakui jika ada kasus hukum yang dialami. Nah, atas dugaan kasus korupsi di Kementan ini, Kementerian Pertanian ini,
Pak Denny Indrayana, ini lagi-lagi nih ahli hukum yang jadi caleg Demokrat itu loh, yang lagi banyak omong ini, menyebut ini merupakan penjagalan Pak Anies Baswedan sebagai capres. Wah, nah ini mengada-ada ini. Masalahnya awake dhewe sing gawe tuduhkan orang lain suruh menjegal, ora mungkin lah katanya Pak Indrayana ini. Tujuan mentersangkakan Pak Syahrul Yassin Limpo ini mengganggu koalisi perubahan juga. Walah, Bang Denny. Oh, yang katanya lawyer internasional, pengacara tingkat internasional, yang pernah menjadi Wamenkumham loh itu, ya tidak perlu melakukan pembelaan membabi buta seperti itu loh. Jangan denial lah. Anda kan ahli hukum, orang beriman juga loh. Jangan ngawur aja. Tentu bila menghadapi hal semacam ini tahu caranya, tahu prosesnya, bagaimana cara menghadapi yang benar. Nah, ya aja lah, datang ke Indonesia ketemu Pak Syahrul Yassin Limpo di Kementerian Pertanian sana atau di Nasdem Tower sana. Bantu Pak Syahrul untuk mengumpulkan bukti-bukti atau menghadapi kemungkinan terburuknya menghadapi KPK. Nah, misalnya nanti kalau Pak Syahrul jadi tersangka, umpama ini kan lumayan nih, Anda orang Nasdem juga sekalian kampanye sebagai caleg, orang Nasdem, orang Demokrat, keliru saya. Kalau tetap di Australia sana, ya nanti kalau tidak ada yang milih, jenengan kan harus kampanye di Indonesia, pulanglah ke Indonesia untuk bantu Pak Surya Paloh ini. Nah, kalau tidak jadi anggota DPR, nanti Pak Jokowi lagi yang disalahkan, dikira nanti menghambat panjenengan. Dulu Bang Denny kan jadi Wamenkumham tahun 2011, tahun 2011 itu hingga tahun 2014, waktu itu kan banyak elit Demokrat tersandung hukum. Nah, misalnya Mbak Angelina Sonda, Mas Anas Urbaningrum, ketua umumnya Demokrat, Pak Andi Malarangeng, dan masih banyak lagi tuh. Kenapa Bang Denny tidak melakukan pembelaan pada mereka? Nah, ya lah, kenapa dibiarkan terbukti melakukan korupsi? Apakah kasus itu banyak elit Demokrat jadi tersangka korupsi itu juga dikriminalisasi, mengganggu Partai Demokrat, atau membuat citra Presiden SBY jadi buruk? Lah kan tentu tidak. Atau mereka minta Anda bela. Tapi Pak Denny, mungkin loh ini, atau minta bayaran tinggi. Ini cuma perkiraannya begawan loh, bukan itu loh ini. Atau Anda, Pak Denny ini tidak mau melakukan pembelaan, justru karena tahu mereka benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Wis ngerti korupsi dibela malah repot ya. Makanya Pak Denny, Mas Denny diam saja. Nah, di kasus dugaan korupsi Menkominfo ini, serta mungkin bakal dihadapi oleh Pak Menteri Pertanian, akankah Mas Denny Indrayana bersedia jadi pengacaranya? Ini Om Begawan tanya loh, kalau tidak mau jadi pengacara mereka, nah itu berarti Mas Denny embo ini. Sembuh lah. Saya nggak tahu juga. Kalau dulu kan, ini pesan Om Begawan aja. Tetap dukung KPK untuk memberantas korupsi di negara Indonesia tercinta ini. Salam Begawan, salam ngompol, tetap di Ngopini Politik. Sampai jumpa.